Ketika kita menakar diri terlalu tinggi, maka kekecewaan yang akan terjadi. Karena itu, posisikan diri kita secara proporsional sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tentu saja kita ingin mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Tentu saja kita ingin mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Dan itu wajar, itu tidak salah, dan itu lumrah. Tetapi yang sering membuat kita kecewa adalah manakala kita menakar diri kita terlalu tinggi, padahal kita tidak sesuai dengan apa yang kita duga. Kenapa? Karena nilai diri kita itu harus diseimbangkan dengan penilaian orang lain. Kenapa? Karena tentu saja kita juga sering menilai orang lain, walaupun itu mungkin kita tidak punya hak untuk menilai orang lain. Tetapi karena fakta-fakta kehidupan itu yang terjadi, maka takarlah diri Anda sesuai dengan penilaian orang lain. Kenapa demikian? Karena tentu saja kalau kita hanya menilai diri kita secara pribadi akan timbul egoistis dan kita tidak akan tahu kualitas diri kita itu berada di mana. Bagaimana cara kita menakar diri kita dengan orang lain? Lihatlah apa yang sedang terjadi saat ini di luar diri kita. Lalu bagaimana kita menakar diri kita? Tentu saja kita akan melihat kualitas diri kita itu diukur dengan 4 hal. Yang pertama, skill. Kita memiliki skill di bidang apa? Apakah kita ahli renang, ahli menari, atau ahli menyanyi, atau ahli mengaji, atau ahli orasi? Kita tinggal tanya. Atau kita misalnya seorang petani, nelayan, atau pedagang, itu profesi ya. Itu artinya skill. Nah, tentu saja kita tidak dipaksa untuk memiliki skill yang di luar kemampuan kita. Dan setiap orang punya skill masing-masing, punya keterampilan masing-masing, sesuai dengan hobi dan bakat serta minatnya. Kemudian yang kedua, kita menakar kekuatan akal kita, daya nalar kita. Apakah kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri? Atau kita tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri, bahkan kita mempermasalahkan orang lain. Boro-boro kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, masalah orang lain pun kita malah ikut campur. Bahkan kita sering membesar-besarkan masalah kecil. Nah, disitulah itu kekuatan moral, kekuatan akal kita. Ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, maka berarti disitulah nilai logika kita, kemampuan berpikir kita, itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena orang yang berakal bagus, orang yang memiliki nalar yang bagus, dia punya banyak solusi dan dia akan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, kemampuan moral kita. Bagaimana kita menyikapi keadaan diri kita, keadaan keluarga kita, dan keadaan lingkungan kita. Ketika kita panik, ketika kita lemah dalam menghadapi masalah yang kita hadapi, maka berarti kekuatan moral kita, kekuatan etika kita tidak sanggup. Bahkan kita tidak sanggup menghindari maksiat misalnya. Dan kita sering melanggar aturan-aturan yang berlaku di masyarakat kita, maka disitulah kekuatan moral kita rendah. Kemudian yang terakhir, kekuatan spiritual. Bagaimana ibadah kita? Apakah kita sudah bisa melaksanakan yang wajib? Bahkan bisa melaksanakan yang sunnah. Kalau yang wajib saja belum kita bisa laksanakan, maka disitulah kekuatan spiritual kita rendah. Jadi sekali lagi untuk menakar diri kita, maka dilihat dari 4 hal. Yang pertama, skill atau kinestik, keterampilan. Yang kedua, logika, kekuatan akal kita. Yang ketiga, kekuatan moral kita dalam mentaati aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, norma-norma, nilai-nilai agama, dan hukum. Yang terakhir adalah kekuatan spiritual. Bagaimana? Apakah kita sudah merasa dekat dengan Allah, atau masih jarang-jarang ibadahnya, atau bahkan meninggalkan sama sekali? Nauzubillah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tausiah pagi ini, saya Abdullah bin Ahmad undur diri. Assalamualaikum.